disikapi dengan segala cara yang memungkinkan kita untuk lebih bugar dalam artian fisik, mental maupun yang lain-lain. Ya. Tadi Pak Haji sudah sampaikan beberapa materi terkait dengan IPS ya. Kalian semestinya selalu mengikuti apa yang disampaikan, memahami dan mengerjakan apa yang menjadi tugas kalian. Rumus untuk dapat menambah pengetahuan dan dapat mencapai hasil yang terbaik sebetulnya sangat mudah. Tinggal kemauan kalian. Kemauan kalian. Kalau kalian ada kemauan, punya motivasi yang besar, karena sebenarnya karena kalian semua itu adalah pelajar, maka sudah barang pasti tugas kalian yang utama adalah belajar. Ya, Banda. Tapi banyak teman-teman kalian yang belum menyadari sepenuhnya. Sehingga ketika ada pembelajaran, ketika ada tugas belum dilaksanakan, belum dikerjakan semaksimal mungkin. Situasi seperti ini justru menjadikan motivasi kalian bahwa nilai kalian yang nanti akan kalian capai itu bisa dimaksimalkan. Ya. Saya ingin sampaikan lagi bahwa saya baru memberikan 2 tugas dengan Pak Amun. Padahal pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kelima. Ya. Saya mestinya sudah memberikan tugas kelima. Ya, 5 tugas. Tetapi saya dan Pak Amun baru memberikan 2 tugas. Saya mencoba memahami kalian bahwa mapel lain juga menuntut kalian untuk bisa mengerjakan tugas dan memerlukan konsentrasi yang lebih baik. Ya. Artinya tugas-tugas itu semuanya mestinya sudah kalian mipil, dicicil, jangan seperti wayangan, diborong pada 1 hari 1 malam. Ya. Ini akan memperberat beban kalian. Tugas itu sudah biasa sebagai seorang pelajar. Kalau dilakukan dengan senang hati, dengan sukacita, saya kira tugas itu tidak akan menjadi beban yang berat. Dan nilai nanti akan mengikuti. Yang penting semangat untuk belajar, untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas oleh Bapak Ibu Guru, dilaksanakan sebaik mungkin. Yakin nilainya bagus. Itu aja rumusnya. Ya. Saya ingin sampaikan lagi untuk kesekian kalinya. Ya. Untuk kesekian kalinya. Sampai hari ini, tadi sudah dibuka Pak Amun lagi, bahwa rekap untuk 2 tugas, baru 2 loh saya lihat, sama Amun baru 2 tugas, sampai minggu kelima ini, kelas 9A itu tugas membuat video yang durasinya hanya berapa detik, itu baru 20 orang yang mengumpulkan. Dari 32 anak. Lalu yang lain bagaimana? Gitu. Terus apa yang kalian kerjakan di rumah? Kalau sekedar membuat video yang bisa dilakukan di dalam rumah pun atau di teras rumah pun belum kalian laksanakan. Lalu kalian apa yang dikerjakan di rumah? Gitu. Ya, coba. Waktu kalian sangat banyak. Kalau hanya membuat video singkat itu kecil. Merangkum kecil. Terus saya dan Pak Anggun harus ngomong apa lagi coba? Kesekian kalinya saya ngomong kesekian kalinya ya, nagih. Ibarat debt collector, saya itu sudah ketemu kamu berkali-kali tapi kamu ya tetap aja.
Terus harus diapakan tuh? Kalian sudah kelas 9, kalau kalian masih stay seperti kalian kelas 8, kelas 7, kalian tidak akan pernah maju. Paham enggak? Bertambah umur, bertambah perkembangan fisik maupun yang lain, psikis dan sebagainya, mestinya cara berpikir kalian juga berkembang, bertambah. Oke ya, tolong dipahami dan segera dilaksanakan. Tidak sampai 5 menit kalau kalian punya motivasi, punya niatan. Ya. Kelas 8, 9A baru 20, 9B 12, 9C 11 orang, 9D 17, 9E 16, 9F 14, 9G 11, 9H 14. Berarti rata-rata kelas baru 50% yang mengirimkan membuat tugas. Terus gimana coba? Saya harus memberikan tugas lagi, akhirnya kamu numpuk tugasnya, kamu mengerjakannya dari sungkan, sebel, karena bertumpuk. Ya? Baik, ini menjadi Jadi motivasi kalian ya. Terus kemudian yang tugas kedua yang merangkum itu kan hanya mencatat hal-hal yang penting. Ya, kalian sudah punya buku ini, ya. Kalau kalian rangkum, kalian akan lebih mudah di dalam belajar. Karena otomatis dengan merangkum, kalian mencatat hal-hal penting atau poin-poin dari setiap materi. Apa yang harus dipahami. Jadi kalian tidak harus buka seluruhnya itu. Ya. Manfaatkan buku yang tidak setiap sekolah punya buku loh, ya. Harus kalian sadari. Kalian yang punya tidak mensyukuri bahwa fasilitas buku ada. Kalau kalian hanya meletakkan buku itu saja dan tidak pernah dibuka. Ya, termasuk sekolah-sekolah yang di tempat lain untuk Zoom seperti ini aja mereka tidak mampu karena terkendala sinyal, terkendala kuota, terkendala HP dan sebagainya. Kalian punya HP semua, Android semua. Tapi kadang setiap mapel yang di-zoom-kan itu partisipannya tidak pernah 100%. Saya juga, ya bukan sanksi ya, saya juga mungkin belum percaya bahwa kalian ketika tidak ikut Zoom, kalian buka di channel YouTube. Ya, lalu apa yang akan menjadikan kalian lebih semangat coba? Kalau kalian tidak fokus terhadap tugas kalian yang seharusnya. Ya. Ingat, kalian di rumah itu sekarang situasinya seperti sekolah biasa. Cuma pembelajarannya lewat PJJ, jarak jauh dengan cara Zoom meeting seperti ini. Tugas ya seperti biasa, laksanakan dengan sebaiknya. Ya, tidak karena kalian di rumah, guru tidak memantau, kemudian kalian seenaknya saja tidak bisa belajar dengan fokus dengan baik, tapi banyak mainnya ya akhirnya tidak tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan sekolah menengah pertama. Nanti kalian tahun depan, insya Allah ya, nggak sampai tahun depan, ada 3-4 bulan lagi ke depan, kalian sudah lulus, apa belum lulus, apa pengen di SMP aja? Kalian sudah lulus, harapan saya, harapan semua guru, dan pasti menjadi harapan orang tua kalian, kalian lulus dengan nilai yang baik. Sehingga kalian bisa masuk ke sekolah yang lebih tinggi yang sesuai dengan tujuan awal kalian. Kembali ke tadi ya, nilai itu menjadi penting ketika kalian ingin melanjutkan di sekolah yang lebih tinggi. Walaupun nilai itu sendiri sebetulnya itu sebagai perbendaharaan kalian sendiri ketika kalian belajar
belajar di satu sekolah. Menjadi dokumen kalian seumur hidup. Dokumen ya sebaiknya yang dokumen yang baik-baik ya. Baik, saya kira itu aja yang menjadi persepsi saya tentang pembelajaran kita, bahwa harus kamu sadari bahwa setiap hari harusnya kalian bertambah dari segi pola berpikir kalian. Ya, materi kemarin mestinya sudah kalian kuasai, sudah kalian baca. Hari ini saya akan menambah materi yang tidak akan saya berikan semuanya. Saya berikan separuh aja supaya kalian nanti membaca. Dan di buku ini itu di belakang materi itu ada latihan soal. Saya minta kalian nanti setelah membaca kalian mencoba mengerjakan itu. Ya, hari ini mungkin saya akan memberikan tugas lagi kepada kalian, tapi nanti tugasnya akan dikerjakan kalian di rumah dengan cara kalian mandiri. Tidak, materi hari ini tidak akan saya berikan keseluruhan, tapi hanya mungkin separuh lah. Nanti yang lain coba kalian baca modul, baca buku mandiri, dan kalian kerjakan soalnya. Nah, itu nanti akan menjadi umpan balik saya sejauh mana kalian ketika membaca materi dengan pembelajaran seperti ini. Baik, sekarang kita masuk ke materi pada buku yang kalian bawa, kalian siapkan, yaitu halaman 200. Coba dibuka halaman 200 tentang budaya hidup sehat. Ya, aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Ya, aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Baik, kita mulai. Ya. Ya. Belum. Belum. Ini belum? Belum. Coba tutup. Iya. Klik. Ya. Ini ada. Ini. Oh, dia. Ada di mana? Itu aja. Oh, iya. Baik, sambil kita siapkan materinya, tolong kalian buka bukunya. Ya. Bisa terlihat ya? Ya, bisa terlihat materi saya ya? Ya. Ini enggak ada. Baik, ya. Bisa dilihat materi kita hari ini adalah budaya hidup sehat. Budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Nah, bagian dari hidup kita yaitu pembiasaan atau memiliki kebiasaan hidup sehat. Ya. Banyak hal-hal yang sudah menjadi budaya kita yang baik, tolong itu diteruskan dan bisa menjadi bagian dari hidup kalian yang nantinya akan bermanfaat untuk kedepannya. Baik, budaya hidup sehat yang adalah hakikat aktivitas fisik. Aktivitas itu gerakan, aktivitas fisik itu ya fisik kita, tubuh kita. Hakikat ya apa sesungguhnya yang menjadi aktivitas fisik tubuh kita.
adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Jadi gerak apa saja dari tubuh kita yang memerlukan energi, baik itu sedikit maupun banyak, itulah aktivitas fisik. Setiap manusia otomatis mempunyai dan akan beraktivitas secara fisik sehingga dia bisa hidup dengan sesuai dengan keinginannya, sehat dan lain sebagainya. Aktivitas fisik dapat memelihara kesehatan fisik. Nah, aktivitas fisik otomatis yang memelihara kesehatan fisik. Tetapi ternyata aktivitas fisik yang kita lakukan itu juga bisa meningkatkan dan memelihara kesehatan mental. Ya, mental kita. Kemudian mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Siapa yang tidak ingin sehat? Siapa yang tidak ingin bugar? Semua orang pasti pengen sehat. Kalau kamu lagi sakit, betapa berharganya menjadi orang sehat. Itu setelah kita sakit baru kita menyadari bahwa kadang-kadang sehat itu begitu pentingnya bagi kita. Nah, untuk bisa menjadi sehat, tubuh kita menjadi sehat, maka kita harus bisa salah satunya melalui aktivitas fisik untuk menuju ke badan kita menjadi badan yang sehat. Ingat bahwa aktivitas fisik itu juga bisa meningkatkan dan memelihara kesehatan mental kita, mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Kenapa bisa memelihara mental? Aktivitas fisik yang dilakukan di luar rumah, di luar lingkup lingkungannya itu juga bisa menjadikan kita lebih fresh, refreshing. Kalian jalan kaki di rumah, mengitari kampung dengan jalan kaki, mengitari lapangan, alun-alun itu berbeda. Walaupun jaraknya sama, tetapi secara psikis pasti akan berbeda pengaruhnya. Nah, makanya aktivitas fisik ini juga menunjang untuk kesehatan mental. Kenapa? Kalian jalan di alun-alun otomatis melihat banyak lingkungan yang berbeda. Atau di rumah juga berbeda, tetapi akan kelihatan bedanya ketika kalian selesai lebih fresh, ketika kalian melakukan kegiatan yang tidak biasanya. Biasanya di lingkungannya saja muter-muter, tapi sekali-kali ke alun-alun atau ke lapangan nanti freshnya akan beda. Sehingga paling tidak ini menjadi sampai muaranya ke mental kita jadi lebih fresh. Gitu. Aktivitas fisik yang teratur dan terukur akan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuhmu, sehingga juga akan berpengaruh terhadap prestasi belajar di sekolahmu. Nah ini, dengan sehat otomatis kamu belajarnya pasti lebih semangat, belajarnya tidak terganggu. Bagaimana mau belajar maksimal kalau kamu fisiknya tidak sehat? Contoh kecil, kamu sedang batuk atau sedang flu, itu kan penyakit, katakanlah penyakit yang ringan ya. Tetapi ketika kalian butuh waktu untuk belajar, besok mau ulangan, kalian dalam kondisi sakit, flu atau batuk, maka otomatis belajar kalian terganggu. Sehingga hasilnya, prestasi belajarnya tidak maksimal. Itulah kaitannya secara langsung lah ya, secara gamblangnya contohnya seperti itu. Baik, saya akan menyampaikan manfaat dari aktivitas fisik, salah satunya yaitu jalan sehat ini. Mungkin kalau saya ngomong kamu nggak percaya ya, tapi ini ada sebuah video yang cukup bagus. Ini salah satu, banyak video yang bagus. Ini salah satu, ini saya cuplikan bahwa tidak hanya saya hanya
buku saja yang ngomong, tetapi memang banyak kajian-kajian yang memberikan gambaran bahwa aktivitas fisik yang sederhana, yang jalan kaki saja itu begitu banyak manfaatnya. Baik, kita putar videonya. Oke. Ini dikecilin dulu. Video yang tadi. Di stop. Ini ping dulu. Stop. Stop share. Ini. Kita mau tanya. Sudah kelihatan belum? Belum. Itu sudah ya. Nah, ini sudah kayaknya. Ini. Oh itu harus ditutup ya. Apakah sudah bagian ada untuk praktekkan cepat dan kesehatan fisik saja, namun juga kesehatan kepala, otak, hormon ini mampu dan perasaan. Jika konsentrasi Anda ada saat Anda Rekam ya? Nanti ya. Maaf ada kendala teknis ya. Bentar. Ya. Belum ada. Mana sih? Ini yang muncul, yang pencet. Belum muncul.
Stop share. Bisa nggak apa nanti saya share lewat grup. Kita teruskan dulu yang tadi. Oh, seringnya dikarin. Ya. Oke, karena ini terkendala teknis, nanti kalau ini tidak bisa muncul juga videonya, nanti saya kirim lewat grup ya. Nah, harapan saya itu menjadi pembelajaran dan perbendaharaan kalian bahwa sebetulnya banyak aktivitas fisik yang ringan yang bisa kalian lakukan di rumah. Tidak memerlukan biaya murah meriah dan setiap orang bisa melakukannya dengan manfaat yang sangat banyak. Oke ya, baik. Saya lanjutkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu terbagi menjadi 3 untuk kategorinya, yaitu yang ringan, yang sedang, yang berat. Jalan kaki, nah, bisa menjadi aktivitas ringan ketika dilakukan dengan santai dan dengan jarak yang pendek. Dengan irama atau ritme yang ringan. Jalan kaki juga bisa menjadi aktivitas yang bersifat sedang apabila dilakukan dengan lebih cepat atau jarak yang lebih jauh, kemudian frekuensi kaki atau frekuensi langkahnya lebih cepat. Itu bisa menjadi sesuatu yang aktivitas ringan. Jalan kaki bisa menjadi aktivitas berat ketika jalan kaki itu dilombakan. Banyak pejalan kaki yang di atletik ada lombanya jalan kaki, lah itu sudah aktivitas berat. Sehingga dari satu kegiatan saja jalan kaki itu bisa menjadi kategori aktivitas ringan, aktivitas sedang maupun aktivitas berat, tergantung dari ukurannya. Ya, ukuran itu bisa ukuran jarak, bisa ukuran kecepatan. Paham ya? Jadi ada aktivitas-aktivitas yang memang sama dilakukannya, tetapi tingkat berat aktivitas itu berbeda ketika kita melakukan dengan cara yang berbeda. Paham ya? Ya. Aktivitas ringan ini, kembali ke aja PowerPoint. Aktivitas ringan ini dalam buku itu ada beberapa contoh, yaitu aktivitas yang dilakukan tanpa ya. Tanpa membuang atau membutuhkan energi yang banyak. Misal tadi itu jalan kaki yang dilakukan dengan santai, tidak dengan kecepatan, tapi hanya jalan kaki biasa. Itu ya.
Ya. Aktivitas ringan, ini contohnya tadi, ya, memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan. Orang ngos-ngosan, saat melakukannya kita masih bisa berbicara dan bisa bernyanyi dan sedikit memerlukan energi. Misalnya, ya tadi jalan kaki tapi santai, ya, melakukan pekerjaan rumah, melakukan kegiatan di luar rumah, memancing, berkebun, dan lain-lain, itu salah satu contoh aktivitas fisik yang berkategori ringan. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik, saya percepat aja ini ya, yang berkategori sedang, yaitu membutuhkan tenaga yang intens dan terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Misalnya tadi jalan kaki lebih cepat, atau berlari kecil, bersepeda, bermain musik, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, dan lain-lain. Itu sudah lebih tingkatannya. Itu aktivitas yang lebih di atasnya ringan. Jadi kategorinya sedang. Kemudian yang berikutnya, aktivitas fisik yang berat, membutuhkan tenaga dan energi yang besar dan lebih berhubungan dengan pekerjaan fisik dan olahraga. Contoh, membawa belanjaan yang berat, senam aerobik, bela diri, fitness, sepak bola, dan lain-lain. Ya, ini arahnya lebih ke olahraga, perlombaan, pertandingan prestasi, sehingga ketika kita melakukan harus dengan sepenuh tenaga, baik itu kecepatan, kemudian kekuatan dan sebagainya. Biasanya dalam aktivitas berat itu diutamakan. Intinya sebetulnya ketika kita di rumah itu jangan lupa untuk selalu beraktivitas untuk menjaga keseimbangan nutrisi yang kita makan dan nutrisi yang kita buang, sehingga harapannya badan kita akan bugar, sehat dalam arti ideal dalam ukuran, baik itu panjang maupun beratnya. Gampangi secara mudahnya, kalau kalian banyak makan, kemudian aktivitasnya berkurang, maka kalian akan gemuk. Kalian banyak makan, aktivitasnya banyak, insya Allah seimbang. Kurang makan atau asupannya kurang, banyak aktivitas, kalian kurus. Kalian tinggal memilih. Nah, kalau kalian pengen punya berat badan ideal, dulu ketika semester 1 saya sudah sampaikan, kalian harus seimbang antara masukan, dalam arti masukan itu makanan yang kita makan dan tenaga yang kita pakai. Kalau seimbang, insya Allah kalian bisa ideal. Terakhir, faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik. 1, umur. Aktivitas remaja meningkat sampai maksimal usia 25 sampai 30 tahun. Termasuk pertumbuhan tubuh. Ya, panjang, lebar, kira-kira sampai umur 30 tahunan. Kemudian setelah itu akan terjadi penurunan kapasitas fungsi dari seluruh tubuh. Tetapi dengan rajin berolahraga, maka penurunan ini dapat dikurangi sampai separuhnya. Ya, kemampuan motorik setelah umur 30 itu biasanya akan berkurang sedikit demi sedikit. Tetapi saya sampaikan lagi, dengan kita berlatih, berolahraga, maka penurunan itu dapat dikurangi. Ya. Makanya kenapa seorang olahragawan itu ada usia emas. Usia emas olahragawan ya antara 20 sampai 30 tahun. Walaupun ada yang 30 tahun lebih itu masih bagus, itu sesuatu yang berbeda. Mungkin dia latihannya sangat keras, sehingga dia umur 30 tahun ke atas masih bisa beraktivitas seperti dia ketika berumur 30. Banyak pemain bola yang sampai 35,
ada yang 40. Ya. Tetapi dia imbangannya harus latihan secara khusus atau latihannya berbeda dengan yang lain. Kemudian yang kedua, faktor yang mengurangi aktivitas fisik adalah jenis kelamin. Sampai pubertas biasanya aktivitas fisik remaja laki-laki hampir sama dengan remaja perempuan. Ya, sama. Kemudian 3, pola makan sebaiknya makanan yang dikonsumsi agar dipertimbangkan kandungan gizinya agar tubuh tidak mengalami kelebihan energi. Ya, pola makan ya. Tadi saya sampaikan asupan dengan energi yang dikeluarkan mestinya bisa seimbang sehingga tubuh kamu beratnya bisa ideal. Yang keempat, penyakit kelainan pada tubuh. Pengidap penyakit atau kelainan perbedaan postur tubuh haruslah memilih aktivitas yang sesuai dan lebih terukur dan terpantau. Maksudnya, seorang yang punya penyakit, punya kelainan pada tubuh, mestinya dia juga melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang sesuai dengan penyakit ataupun kelainan yang dideritanya. Disesuaikan, otomatis diukur dan dipantau sejauh mana seharusnya kualitasnya untuk bisa melakukan aktivitas yang diinginkan. Seorang yang punya kelainan tubuh tidak mungkin melakukan hal yang sama dengan orang yang normal misalnya. Tetapi sama-sama lari, tetapi porsinya berbeda, kualitasnya berbeda, frekuensinya berbeda, dan ukurannya juga berbeda. Tetapi sama-sama lari. Seperti itu contohnya. Jadi saya sampaikan ini pentingnya untuk beraktivitas fisik supaya kalian bisa menjaga kondisi kalian secara fisik sehat, mental sehat, kemudian psikis sehat, semuanya sehat, dan kita bisa melakukan aktivitas sesuai yang kita inginkan. Betapa bahagianya, betapa nyamannya ketika kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dengan fisik yang sehat. Begitu. Hari ini itu yang saya sampaikan. Tugas untuk kalian membaca kelanjutan dari materi ini, yaitu pada halaman 203 sampai halaman 208. Ya, halaman 203 sampai 208. Ingat, buku tidak hanya satu, tidak hanya ini. Ya, buku tidak hanya ini. Kalian harus mencari referensi lain yang terkait dengan materi yang saya sampaikan. Oke, paham ya? Tadi halamannya tolong dicatat, kemudian kalian pelajari. Sekali lagi, kalian jangan terpaku pada satu referensi, ya. Sekarang referensi begitu banyak dan kalian wajib membuka, mencari referensi lain yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Oke? Ya, hari ini saya kira cukup. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu, bertatap muka secepatnya sehingga ketika kita bertatap muka, segalanya akan lancar, menjadi lebih mudah di dalam pembelajaran yang ingin kita laksanakan. Begitu, tetap sempatkan berolahraga, ikuti protokol kesehatan yang seharusnya, dan kalian saya yakin tetap sehat dan seterusnya bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar. Begitu, hari ini cukup. Saya akhiri. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.